Pernah nggak sih kita kepikiran waktu lagi makan soal para petani yang menanam semua ini? Apa mereka dapat imbalan yang sepadan sama kerja kerasnya? Nah, kali ini kita akan coba dalami sebuah indikator ekonomi yang bisa bantu jawab pertanyaan itu. Yuk, kita lihat apa kata data terbarunya. Jadi, ini nih pertanyaan utamanya. Gimana caranya kita tahu petani kita sejahtera atau enggak? Ini bukan cuma soal angka loh. Ini tentang nasib jutaan keluarga yang jadi penopang pangan kita semua. Oke, untuk menjawab itu semua, kita kenalan dulu sama satu alat ukur yang penting banget. Namanya nilai tukar petani, atau biasa disingkat NTP. Gampangnya gini, NTP itu ibarat rapor daya beli petani. Apakah penghasilan mereka dari panen itu cukup kuat buat nutupin biaya produksi, sekaligus buat biaya hidup sehari-hari? Nah, indikator inilah yang kasih kita jawabannya. Coba bayangin timbangan deh. Di satu sisi ada pendapatan petani atau kita sebut indeks IP. Ini semua pemasukan dari hasil panen. Nah, di sisi lain ada pengeluaran mereka atau indeks IB. Ini buat beli bibit, pupuk, sampai kebutuhan dapur. NTP ini yang ngukur berat mana antara keduanya. Nah, ini dia kuncinya. Angka 100 itu titik tengahnya. Kalau NTP di atas 100, artinya petani lagi untung nih. Pendapatan mereka naiknya lebih kencang daripada pengeluarannya. Ini jelas sinyal yang bagus buat kesejahteraan mereka. Sekarang kita langsung aja bedah data terbaru dari Badan Pusat Statistik. Gimana sih kondisi NTP di bulan Desember kemarin? Angka NTP nasional kita di Desember itu ada di 125,35. Wow, ini jauh banget di atas angka 100 ya. Artinya secara rata-rata kondisi petani kita lagi bagus. Angkanya nggak cuma tinggi, tapi juga tercatat naik 1,05% dibandingkan bulan sebelumnya. Pertanyaannya, kok bisa naik? Kenaikan ini sebenarnya punya alasan yang cepit sederhana. Pendapatan petani naiknya lebih ngebut daripada pengeluaran mereka. Coba kita lihat angkanya lebih detail. Coba lihat datanya. Indeks pendapatan petani atau SIIT tadi naiknya sampai 2,08%. Sementara itu, indeks pengeluaran mereka atau IB naiknya cuma 1,02%. Kelihatan kan, pendapatannya tumbuh hampir 2 kali lipat lebih cepat dari biayanya. Inilah yang jadi motor utama kenaikan NTP. Tapi tentu aja ceritanya nggak berhenti di petani. Apa yang terjadi di sawah ujung-ujungnya pasti nyambung ke isi dompet kita sebagai konsumen. Mari kita coba telusuri hubungannya. Salah satu faktor terbesar yang bikin pendapatan petani meroket bulan itu adalah komoditas yang kita semua tahu, beras. Harganya lagi naik tuh. Lihat deh angka realnya. Harga beras kualitas premium di tingkat penggilingan itu naik lebih dari 2,6%. Buat petani padi, ini jelas kabar baik karena pendapatan mereka jadi lebih besar. Tapi, buat kita yang beli beras, ini artinya pengeluaran juga jadi lebih tinggi. Oke, sekarang kita coba putar perspektifnya. Kalau harga pangan naik, apa dampaknya buat biaya hidup kita sehari-hari? Ternyata, data juga menunjukkan indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT ikut naik sebesar 1,40% di bulan yang sama. Dan kenaikan ini sebagian besar disumbang oleh naiknya harga pangan. Ya, pendorong utamanya adalah pengeluaran buat makanan. Ini seperti dua sisi dari satu koin yang sama ya. Apa yang jadi pemasukan buat petani, jadi pengeluaran buat kita semua. Data satu bulan memang bisa kasih gambaran, tapi apakah ini cuma kejadian sesaat atau memang bagian dari sebuah tren yang lebih besar? Coba kita tarik mundur sedikit. Kalau kita bandingkan data Desember dari beberapa tahun terakhir, polanya jadi kelihatan jelas banget. Sempat turun sedikit di tahun 2020, tapi setelah itu NTP kita terus menunjukkan tren naik yang kuat dan puncaknya ya di data terakhir ini. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari semua data ini? Cukup jelas ya. Kalau kita pakai NTP sebagai ukurannya, kesejahteraan petani di Indonesia secara umum lagi ada di tren yang sangat positif. Semua angka dan analisis ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan yang mendasar banget. Gimana caranya kita bisa menyeimbangkan antara harga yang adil untuk petani, tapi di sisi lain harga pangan tetap terjangkau buat semua orang. Nah, mencari titik tengah yang pas ini adalah tantangan kita bersama, sesuatu yang layak kita pikirkan, bukan?